bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Ya, pada siang hari ini kita berkumpul bersama teman-teman dari komunitas Bonsai Encek Jepara untuk melanjutkan proses dari pembuatan bonsai legundi. Seperti kita tahu bersama, pohon ini telah kita jadikan bahan untuk belajar bersama bagaimana cara membuat bonsai legundi atau bagaimana membuat perantingan ataupun kondisi kematangan dari bonsai legundi. Nah, sekarang udah 2 bulan, bisa dilihat kondisinya sangat subur. Ini menandakan bahwa penanganan dari pohon ini sudah benar. Nah, ini nanti yang penanganannya bagaimana agar pohon bisa subur seperti ini, nanti kita akan sharingkan bersama. Oke, ini akan saya lanjutkan lagi prosesnya dengan melanjutkan proses perantingannya. Yang kemarin kita mengarahkan cabang dan ranting, tetapi dalam kondisi pohon ini sudah mempunyai kematangan tertentu sebenarnya. Tetapi ini sebenarnya saya mengulang. Jadi dari cabang ranting saya akan meneruskan ke anak ranting. Itu artinya yang tadinya jadi, yang tadinya sudah mempunyai kematangan tajuk, saya ulang. Bisa dilihat dari dekat. Ya, jadi di sini ada ranting-ranting yang mati. Inilah yang saya maksud dengan pengulangan. Jadi ketika pertumbuhan anak ranting ini membesar, maka ranting-ranting yang tadinya dianggap sudah ranting, anak ranting ataupun cucu ranting, mati sendiri, kalah dengan pertumbuhan yang baru. Inilah nanti yang akan kita pilih untuk dijadikan tahap ke anak ranting. Jadi prosesnya tetap berurutan dari pembuatan cabang ranting ke anak ranting. Pohon ini saya ulang prosesnya sampai ke level 3 anak ranting. Oke, sebelumnya saya putar dulu pohonnya, jadi bisa dilihat bahwa pertumbuhannya memang sangat merata, sangat bagus sekali. Nah, di sini langkah pertama yang saya lakukan adalah seperti biasa, memilih tadi anak ranting mana yang kita perlukan, kemudian membuang apa-apa yang tidak kita perlukan. Bisa dilihat maju ke depan. Saya kasih contoh pada kelompok tajuk yang ini ya. Jadi pertumbuhannya di sini masih sangat liar, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada pertumbuhan-pertumbuhan yang liar. Kita buang dulu ini. Ini kita buang dulu. Konsentrasi kita adalah ke sini. Jadi seperti ini. Langsung kita pilih. Jadi yang kita pilih hanya 1, 2, 3, 4. Ini akan menjadi anak ranting dari ranting ini. Ini juga. Jadi yang tidak terpakai kita buang dulu. Yang pertumbuhan kurus kita buang dulu. Kita pilih yang sehat. Yang pertumbuhan berdampingan ataupun satu titik tumbuh mempunyai 2, kita pilih salah satu. Biasanya saya pilih yang pertumbuhannya lebih bagus. Nah, seperti ini kita pilih yang sehat. Ini juga. Ini pertumbuhannya di belakang kita buang. Jadi dari sekian banyak anak ranting tadi, kita telah memilih beberapa saja yang kuat
untuk melanjutkan dia proses yang ataupun pepecahan yang selanjutnya. Inilah nanti yang akan kita bentuk menjadi sebuah kumpulan kajung. Caranya bagaimana? Caranya dengan memotong bonsai ataupun ranting legundi sebaiknya pas di ruas pertumbuhan daun. Ini ada pertumbuhan daun, kita potong pas di ruas. Pas di ruas. Bawa. Diharapkan dia bisa memecah. Inilah perpecahan yang saya inginkan ataupun kita inginkan untuk menjadi sebuah kelompok tajuk yang terstruktur anatominya. Nah, ini langkah yang saya lakukan untuk pertemuan kita kali ini. Nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah 2 bulan lagi kita ketemu. Bagaimana nanti dari hasil pemotongan ataupun penanganan seperti ini, hasilnya bagaimana? Saya lanjut dulu dengan proses untuk pemilihan ranting seperti ini semuanya. Nanti kita kembali setelah kita selesai untuk melakukan pemilihan dulu. Ya, ini sudah selesai. Jadi barusan tadi saya melakukan pemilihan sampai dengan ke anak ranting. Jadi pohon ini saya pikir mempunyai potensi yang sangat bagus sekali untuk dijadikan bonsai. Terutama ini adalah pohon endemik Indonesia. Tentunya banyak sekali ditemukan nanti di daerah-daerah di khususnya Pulau Jawa. Jadi pohonnya mempunyai karakter penuaan yang sangat bagus, kemudian perantingannya juga mudah dikendalikan, artinya
bisa diproses sampai menuju ke kematangan tertentu. Nah, ini kemungkinan saya akan memproses 2 kali lagi dalam jeda 2 bulan. Bisa dilihat nanti sebuah kematangan yang cukup untuk pohon ini. Artinya kemungkinan bisa udah sampai ke 80%. Ya, saya berani menyatakan atau bisa menyatakan bahwa Legundi adalah jenis pohon yang sangat berpotensi untuk dibuat bonsai. Sangat banyak, dimulai dari kondisi batangnya yang sangat tua, kemudian kerusakan alam, kemudian kayu-kayu keringnya ini bisa kuat ini. Tetapi kalau kita sengaja membuat keringan, misalkan dari yang hidup kita kupas menjadi keringan, kemungkinan tidak akan bisa awet. Tetapi kalau kerusakan alam seperti ini, dia bisa awet. Nah, ini nanti akan kita bantu dengan memberikan lem sulfur untuk proses pengawetan kayu keringnya. Seperti kita tahu bersama, pada bagian pertama nanti akan saya share linknya di deskripsi. Ini diawali dengan menentukan posisi pada waktu itu. Jadi saya memperbaiki posisi, kemudian sampai didapat posisi yang seperti ini. Pohon ini saya rencanakan atau saya desain untuk dominasi tumbuh tetap ke atas. Karena kekuatan batang utama ini sangat kuat sekali menuju ke atas. Jadi nanti tidak akan banyak ekor-ekor ataupun lidah-lidah yang mengarah ke kanan. Meskipun saya menghendaki sedikit ke kanan, tetapi sebenarnya pohon ini kurang cocok kalau pertumbuhannya diarahkan ke kanan terlalu banyak. Untuk itu batasan-batasan ekor-ekor ataupun lidah-lidah tidak saya perbanyak. Kemungkinan hanya sedikit. Ya, bisa dilihat kekuatan tumbuh ke atasnya sangat kuat. Konsep bonsai tropis saya terapkan jelas pada penataan ataupun desain pohon ini. Ya, setiap cabang kita adakan mahkota atau semi mahkota. Ini juga kekuatan tumbuh, nantinya kita adakan semi mahkota. Ya, meskipun kecil, tetap kita adakan. Tetapi kalau cabang yang kecil kita adakan dengan volume perdaunan yang kecil pula. Cabang yang besar kita adakan volume perdaunan yang besar. Itulah keseimbangan tumbuh dari konsep bonsai tropis. Ya, untuk media bisa dicampur tanah gunung dan pasir malang. Kemudian pemupukan tetap sama, yaitu menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi, kemudian disiramkan setiap atau diberikan setiap minggu. Sangat mudah, pertumbuhannya sangat cepat. Karakter pohonnya juga bandel, istilahnya tidak gampang mati ranting. Prosesnya bisa tidak terlalu memerlukan penanganan khusus. Jadi ini layaknya pohon biasa. Beda dengan seperti sisir ataupun sancang, pembuatan perantingan awalnya terlalu sulit. Kalau ini sangat mudah. Ya, saya pikir cukup dulu. Semoga bermanfaat. Mari kita belajar bersama-sama. Ini adalah penanganan kedua, pembuatan perantingan ataupun proses finishing dari jenis pohon Legundi. Semoga saya tetap dapat mengupdate pohon ini 2 bulan kemudian. Nanti kita lihat dari proses penanganan yang sekarang ini hasilnya nanti 2 bulan. Oke? Tetap semangat, tetap ikuti channel YouTube Pokok Art untuk segala info dan sharing saya membuat bonsai. Mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.